Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, ketemu lagi di channel saya. Jadi ini ada motor Revo injeksi ya, Revo FI. Jadi ini kasusnya motor ini ngasep. Nah jadi ini mau saya lemer. Nah buat teman-teman nih yang mungkin motornya ngasep juga, terus pengen dilemer dan pengen tahu apa aja sih yang dikerjain kalau motor itu dilemer, nah, boleh ikut simak dan tonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, langsung aja kita bongkar dulu. Teman-teman ya, jadi ini udah kita buka cover bodinya. Nah nanti yang bakalan kita bongkar itu bloknya yang nanti bakalan kita lemer. Nah untuk buka blok ini nanti kita harus buka atau lepas knalpotnya terlebih dahulu. Jadi knalpot kita lepas, terus throttle body juga kita lepas. Ini kalau yang belum injeksi pakai karbu ya teman-teman ya, jadi karbunya kita lepas dan nanti kita bersihkan semua. Tutup silinder headnya ini dibuka, nanti di dalamnya ada sentriknya yang juga harus kita lepas. Nah, seperti apa prosesnya teman-teman nanti bisa ikutin aja terus videonya sampai habis. Oke, kita lanjutin, kita bongkar dulu. Oke, sekarang kita buka tutup rocker arm atau tutup piano clap. Oke teman-teman ya, jadi dalam proses pembongkaran itu juga teman-teman harus memperhatikan bagian-bagian yang lain yang nanti kemungkinan akan sekalian diganti ya, karena jadi nanti pas belanja bisa sekalian ya, kayak karet gasket rocker cover ini atau karet headnya ini atau karet dexelnya ini, teman-teman perlu perhatikan yang punya teman-teman itu keras atau masih lentur. Kalau dia masih lentur itu masih bisa dipakai ya teman-teman ya, tapi kalau memang sudah keras, sudah membatu ya berarti memang harus diganti gitu. Kemudian ini kita mau buka sentrik ya, baut timing sentrik. Terus sebelum kita buka, kita juga cek kondisi rantai sentriknya ini kendor atau tidak gitu. Karena kalau rantai sentriknya kendor, maka nanti sekalian kita ganti rantai sentriknya gitu. Tapi kalau masih kenceng, berarti kan nggak perlu ada penggantian rantai sentrik gitu. Oke, langsung aja kita buka terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini headnya ya. Nanti untuk head ini yang kita cek adalah ini klepnya, kemudian juga kondisi seal klepnya ya teman-teman ya. Tapi kalau seal klep ini nanti
Jadi setiap lemer itu udah include ya, jadi sekalian diganti seal klep karena harganya nggak mahal. Jadi nanti klep tetap kita sekir dan seal klepnya kita ganti. Cuma nanti kita perlu memastikan apakah klepnya ini bengkok atau tidak gitu. Karena kalau klepnya bengkok berarti harus ada penggantian ya teman-teman ya. Sekalian dicek juga kondisi pianonya. Ini kan pakai roller nih, rocker armnya. Nah, dicek juga kondisi bearingnya ini rusak atau tidak gitu. Kemudian ini yang utamanya ya teman-teman ya, kita harus cek kondisi blok yang mau kita lemer nih gitu. Nah ini kondisi bloknya. Nah ini kalau kita lihat ini bekas las-lasan teman-teman ya. Nah, las-lasan ini kemungkinan sebelumnya sentriknya itu gores ini, jadi sentriknya mungkin udah terlalu kendor, jadi lompat kena bloknya sehingga bloknya berlubang, biasanya seperti itu. Nah untuk yang perlu kita lemer itu ini teman-teman, jadi yang mau kita lemer itu ini nanti kita bawa ke tukang bubut atau tukang lemer. Nah jadi nanti kita beli piston, ini piston ya teman-teman ya, piston yang ukurannya lebih besar dari ini, jadi ada oversize. Nah setelah kita beli piston yang oversize nya lebih besar dari ini, nanti dibubut sesuaikan dengan pistonnya. Jadi kita serahkan saja ke tukang lemer atau tukang bubutnya gitu. Nah ini pistonnya ya teman-teman ya. Jadi memang kalau kita lihat ini ada bekas goresan ini. Nah ini, jadi memang udah harus dilemer ya. Kemudian jangan lupa setelah terbongkar ini kita juga cek bagian stang sehernya kena atau tidak. Untuk mengeceknya, jadi stang seher ini kita dorong posisi maju mundur gitu, ke depan ke belakang. Kalau dia ke depan ke belakangnya oblak, berarti dia harus diganti ya teman-teman ya. Kemudian kita cek juga kondisi roller sentrik. Nah, karena ini memang riwayatnya baru ganti sentrik kata yang punya ya teman-teman ya. Jadi udah bisa kita lihat kondisi rollernya memang masih bagus ya. Nah sekarang kita buka bagian headnya. Jadi nggak perlu diganti. Asnya juga masih bagus. Oke, rocker arm bagus. Kita cek klepnya. Untuk klep juga tetap kita buka, terus nanti kita sekir. Ini mau coba saya buka dulu ya, biar teman-teman bisa tahu juga. Nah ini untuk klep ini dia udah agak oblak ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang klepnya oblak kayak gini, itu sebaiknya selain klepnya diganti juga botol klepnya diganti untuk menghindari bunyi ya teman-teman ya. Nah kemudian ini klepnya ini udah lumayan tipis juga ini daun klepnya. Nah ini, jadi daun klepnya udah lumayan tipis, tapi nanti kita bersihkan dulu, kita lihat benar-benar emang masih bisa atau harus diganti gitu. Oke, nah nanti selanjutnya setelah dicuci semua, ini nanti saya cuci dulu semua. Proses yang selanjutnya adalah selain dari tadi bloknya kita bawa ke tukang lemer, kemudian ini setelah kita cuci nanti kita sekir ya teman-teman ya.
Oke teman-teman ya, jadi ini tuh udah kita cuci dan ini juga udah saya sekir ya. Nah, untuk proses sekirnya ini ya mohon maaf ini saya skip karena ada juga di video saya yang lain. Jadi cara sekir bagaimana, jadi ini enggak saya masukin ya video sekirnya karena memang prosesnya agak lama. Tapi teman-teman bisa lihat bagaimana cara sekir di video saya yang lain, itu juga ada. Nah kemudian ini udah kita quarter ya teman-teman ya, udah dilemer. Nah ini pistonnya yang baru. Nah tapi sebelum kita pasang ke mesinnya, itu kita pastikan dulu lemerannya ini bagus ya, artinya nggak terlalu longgar dan nggak terlalu sempit, kemudian tidak ada baret. Nah, karena kadang-kadang kalau pisau potongnya itu kurang tajam, dia di linernya ini ada yang baret teman-teman, jadi pernah kejadian seperti itu. Makanya walaupun sudah dilemer, tetap kita pastikan hasil lemerannya bagus gitu ya. Nah ini udah kita cek bagus, kemudian ini ring sehernya ini kita pasang tuh. Jadi memang ada sela ya teman-teman ya, nggak rapat banget. Bahkan dia hati-hati juga teman-teman, kadang-kadang kalau lemerannya itu terlalu sempit, dia kadang-kadang ring sehernya itu numpang dia, jadi numpuk gini. Nah itu kan nggak boleh, berbahaya, jadi bisa ngejim kalau dipasang, kalau tetap dipasang. Nah kemudian ini kan bagian bawah ya, kita coba lihat liner bagian tengahnya seperti apa. Caranya teman-teman masukkan pistonnya, kemudian dorong sedikit sampai ke tengah kira-kira. Nah kemudian teman-teman lihat lagi kondisi celah ring sehernya apakah berubah atau tidak. Maksudnya berubah itu apakah semakin sempit atau tambah longgar atau tidak gitu. Karena dia harusnya tetap rata ya teman-teman ya. Nah celahnya di sini ya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat. Kemudian yang ujung juga kita pastikan juga kalau kondisinya aman ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai belum lama dipasang motornya ngejim. Oke, insya Allah ini bloknya udah aman ya teman-teman ya. Ini tinggal kita pasang bloknya. Kemudian untuk klepnya sendiri, ini klepnya saya ganti baru, kemudian udah saya sekir juga. Nah untuk memastikan apakah klepnya ini sekirannya ini udah atau belum, itu teman-teman bisa setelah disekir ya, setelah disekir teman-teman pasang klepnya pada headnya seperti ini, kemudian ditekan pakai tangan seperti ini, kemudian ini diisi bensin, terus tunggu beberapa saat ada rembes bensin nggak di pinggir-pinggir daun klepnya ini. Kalau ada rembes bensin berarti klepnya masih bocor, berarti harus disekir lagi gitu ya. Kalau udah nggak ada yang rembes, nggak ada yang ngembun, berarti udah bagus dan bisa langsung dipasang. Oke langsung aja kita pasang dulu seal klepnya dan kita rakit klepnya, baru nanti kita pasang bloknya. Oke teman-teman ya, ini kita pasang dulu pistonnya aja deh sama bloknya supaya tempatnya nggak terlalu sempit ya, nggak terlalu makan tempat. Nah kemudian untuk pemasangan piston yang perlu teman-teman perhatikan itu ada kalau Honda dia ada tanda in-nya. Nah di sini ya, jadi ada tanda in ini berarti di atas, dia menghadap ke klep in. Nah, kalau yang bawah udah berarti X karena atasnya in. Kemudian di beberapa piston yang lain atau seher yang lain itu ada tanda panah. Kalau ada tanda panah, itu tanda panahnya itu, tanda lancipnya itu mengarah ke X gitu, jadi bukan ke atas tapi ke bawah. Oke langsung aja kita pasang terlebih dahulu. Nah ini kita mau pasang pistonnya ke situ ya teman-teman ya. Nah untuk pemasangan ringnya ini nggak terlalu apa ya spesifik ya teman-teman ya. Jadi yang penting nyilang aja antara ring seher yang satu dengan ring seher yang kedua, kemudian ring seher yang ketiga juga di sebelah sini, keempatnya juga nyilang. Intinya dia jangan sampai celahnya ini dia bertemu atau sejajar antara ring satu dengan ring di bawahnya, supaya dia untuk mengantisipasi kebocoran kompresi ya teman-teman ya.
Kemudian yang juga tidak kalah penting ya teman-teman ya, setiap pemasangan piston pastikan klepnya ini langsung dipasang, karena kalau nanti itu biasanya bakalan lupa. Kalau lupa nanti kita bisa kerja 2 kali, harus kita bongkar lagi gitu ya. Jadi setiap pemasangan satu part itu selesaikan dulu satu part itu, baru pindah ke bagian yang lain gitu. Kemudian sebelum kita pasang bloknya, kita kasih oli dulu bloknya. Oke, kalau sudah bisa langsung kita pasang. Oke, masukkan rantai sentriknya, jangan lupa. Pasang juga roller sentriknya ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita tinggal pasang silinder headnya, tapi kita mau rakit dulu klep-klepnya karena belum kita pasang. Sekalian kita ganti seal klepnya. Rame itu banyak orang deh. Pasar rame ya. Enggak lihat situ. Awas ya, hati-hati ya, itu banyak alat-alat deh. Kita ganti seal klepnya ya teman-teman ya. Nggak kesini. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita mau pasang headnya ke silinder blok. Terus ini kan ada packingnya ya teman-teman ya. Nah, untuk kalau yang bloknya masih normal itu nggak perlu dilem ya teman-teman ya, jadi bisa langsung dipasang aja. Tapi karena ini di bloknya ini ada bekas las-lasan, saya khawatir ini permukaannya ada yang nggak rata gitu, maka ini saya kasih lem untuk jaga-jaga aja biar nggak terjadi kebocoran kompresi. Oke, ini udah kita lem ya teman-teman ya.
Ini tadi ada yang lupa belum dipasang teman-teman ya. Pasang dulu rocker armnya. Oke, selanjutnya kita mau pasang gear timing ini ya teman-teman ya. Nah, untuk pemasangan gear timing ini ada aturan ya teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa tanda. Nah, garis yang lurus ini nanti dia sejajar seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Tapi dia harus posisi magnet itu harus ditopkan terlebih dahulu. Nah, untuk tanda topnya itu ada di sini ya teman-teman. Kita cari dulu tanda topnya, nanti saya kasih lihat ya. Oke teman-teman ya, jadi itu tanda topnya, itu yang belakang itu huruf T ya teman-teman. Nah, oke, jadi huruf T nya pas di lubang ini, baru kita bisa pasang rantai timing yang di depan. Jadi jangan lupa ini tadi segaris lurus dengan permukaan silinder head. Oke teman-teman ya, ini saya kasih lihat. Jadi posisi tandanya ini dibuat sejajar ya, atas bawah ini. Yang bawah sejajar dengan ini, yang atas juga sejajar dengan permukaan ini. Oke, setelah kita topkan tinggal kita kencengin. Nah, kalau udah selanjutnya tinggal kita lakukan penyetelan klep. Jadi posisi tadi udah top ya teman-teman ya. Jadi untuk penyetelan klep itu harus ditopkan terlebih dahulu. Posisi ini tadi sejajar dan posisi di magnet top ya. Baru bisa kita setel. Nah, setelah top, sekarang tinggal kita mau setel dulu klepnya. Nah, untuk ukurannya
celah standarnya berapa ya teman-teman bisa browsing di Google lah, banyak gitu. Karena saya juga nggak hafal, kalau di sini saya kira-kira aja ya teman-teman ya, sebagaimana biasanya gitu. Memang awal-awalnya kan pakai alat ukur, cuma lama-lama dirasain kira-kira seperti inilah gitu. Oke, kalau sudah tinggal kita tutup, terus kita pasang throttle body, pasangin knalpot, baru nanti kita tes. Oke teman-teman ya, jadi ini udah selesai semua, kita pasang, kita tinggal mau hidupin aja nih, mau tes. Tapi sebelumnya kita cek dulu ada sinyal rusak dari ECU atau tidak gitu. Jadi nanti gara-gara ECU nya belum kita reset, motornya jadi berebet juga gitu. Makanya setelah dilakukan pembongkaran, kita cek dulu ada kode diagnostik yang dimunculkan oleh lampu engine check lampnya atau tidak. Kita coba dulu ya. Kabelnya udah kita jumper, kita coba kunci kontak on. Kalau dia ada kendala, biasanya engine check lamp yang di sini tuh kedip-kedip nunjukin kode kedipan gitu. Tapi kalau nggak ada kendala, biasanya nyala terus. Oke, ini nyala terus, jadi insya Allah nggak ada kendala ya. Tapi nanti tetap kita coba ada berebetnya atau tidak. Sekarang kita coba hidupin. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.